kekuatan nasionalis yang patriotik dan progresif. Semua orang kadang-kadang menilai bahwa kekuatan-kekuatan progresif dan nasionalis khususnya yang revolusioner dicap oleh sebuah kekuatan kiri. Tetapi yakinlah, GMPI bukan hanya sebuah kekuatan yang kiri yang saya pikir kiri mereka hanyalah sebuah kiri-kiri yang sempit. Tetapi percayalah dan yakinlah, Pancasila yang merupakan lahir dari ruh dan gelora semangat perjuangan bangsa ini, gelora perjuangan yang luar biasa yang dilahirkan oleh founding fathers kita, itulah yang merupakan spirit utama dan modal dasar untuk membangun kebangkitan Indonesia. Hari ini Pancasila bukan hanya lagi menjadi jargon. Saya sepakat dengan Bang Panangian tadi. Bagaimana membangun sebuah konsepsi Pancasila harus diturunkan sebagai filosofi groundslag, sebagai filosofi yang mendasar, sebagai Weltanschauung kita, sebagai manhajul fikriyah kita, sebagai pandangan hidup, manhajul hayat, pandangan hidup menjadi turunan yang lebih praksis sehingga Pancasila lebih hidup. Sehingga jargon-jargon yang sebenarnya dikeluarkan oleh kekuatan-kekuatan barat melalui MDGs, melalui Development Goals, bahwa education for all, housing for all, itu sebenarnya milik Pancasila. Tetapi hanya karena pemimpin-pemimpinnya yang merupakan komprador-komprador dan kekuatan-kekuatan asing yang akhirnya menyebabkan Pancasila terdegradir dan tercerabut oleh anak bangsanya sendiri. Inilah yang PR menjadi utama kita. Saya pikir rekan-rekan sekalian yang di sini, hari ini kaum muda Indonesia banyak menjadi pengangguran. Mungkin kader-kader GMPI terorganisir karena juga banyak yang menjadi pengangguran. Pengangguran itu disebabkan, sekali lagi, bukan karena masalah akses dan distribusi, tetapi kemiskinan dan pengangguran hari ini merupakan bukan hanya sekedar kemiskinan yang giving from God, tetapi kemiskinan itu memang diciptakan dan merupakan kemiskinan yang struktural. Artinya apa? Bukan kemiskinan, yang terjadi adalah pemiskinan. Pemiskinan itu terjadi kenapa? Karena dalam konteks besarnya, sejak era Orde Baru sampai Orde Reformasi, yang digaitkan dan diperjuangkan hanyalah pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia artinya physically approach, dari pendekatan fisik, body approach, membangun mercusuar ekonomi, tetapi lupa dengan pembangunan rakyat Indonesia. Sehingga wajar hari ini Pancasila bukan menjadi sebuah ideologi yang benar-benar dimantapkan oleh rezim berkuasa, tetapi Pancasila hari ini sudah ditinggalkan bajunya oleh rezim penguasa. Maka yakinlah, ketika liberalisasi sektor migas, liberalisasi mineral dan gas batu bara yang menyebabkan harga BBM sekarang dengan bahasanya Sri Mulyani, musuh utama dari GMPI, antek-antek imperialis itu, Srentil, kalau anak-anak GMPI mohon maaf mengatakan Sri Mulyani itu seringkali dengan bahasa Srentil. Srentil itu selalu mengatakan, seperti yang dikatakan tadi, karena APBN harus diselamatkan karena harga pasar minyak dunia dinaikkan. Menjadi sebuah perbandingan. Venezuela dipimpin oleh Hugo Chavez selama 9 tahun. Minyak di sana, BBM, premium bensin hanya Rp317 atau 0,1 Bolivarian. Bandingkan dengan Indonesia yang hari ini Rp6.000. Padahal dari stok minyaknya, dari stok gasnya, Indonesia jauh 3 kali lebih besar dari Venezuela. Apa artinya? Apa artinya ini kawan-kawan, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian yang hadir? Pemerintah, rezim penguasa tidak lagi melakukan sebuah offensive ideology ketika Pancasila lagi bukan menjadi Weltanschauung yang kemudian menjadi turunan gerakan-gerakan yang praksis. Akhirnya Pancasila bukan lagi dibunuh tetapi juga dikhianati oleh elit-elit penguasanya. Ketika itu pengkhianat kedaulatan pangan, kita tidak mempunyai hak pangan. Mungkin hari ini kita swasembada kawan-kawan, tapi lihat 3 bulan ke depan, Juni, Juli sampai Oktober, September, Oktober, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa. Pasar sekarang orang lebih memilih ekspor beras kita. Beras dalam konteks nasional hari ini sudah mendekati harga kisaran 8.000 sampai 9.000 dolar, ya.
per ton, atau katakanlah dia bisa Rp9, Rp9.000 per kilo. Posisi pasar kita di sini hari ini petani hanya bisa mengakses sekitar 4.000 sampai 45.500. Itu sangat sudah luar biasa. Artinya itu lebih baik diekspor. Dan pemerintah tidak bisa memberikan proteksi. Artinya sekarang sudah tidak ada yang namanya pemerintah. Yang ada hanya sekedar yang namanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ada sekarang adalah Yusuf Kala sebagai wakil presiden, yang sekarang adalah DPR yang diwakili oleh Agung Laksono, yang sekarang ada Menteri Koordinator Keuangan yang merupakan ante imperialis yaitu Sri Mulyani, yang ada sekarang adalah Bank Indonesia yang dimiliki Budiono. Artinya sudah tidak ada sebuah integrated pidato dan bukan mendeklarasikan, tetapi mencetuskan yang namanya Pancasila bukan dari 1-2 hari pemikiran, tetapi ada sebuah galian yang luar biasa. Tetapi dalam konteks hari ini kita bukan hanya memaknai Soekarno sebagai sambung lidah rakyat atau Soekarno sebagai penguat dan pelahirnya Pancasila, tetapi kita kaum muda Indonesia harus lebih progresif dari Soekarno, karena hari ini yang dilakukan adalah butuhnya Soekarno muda yang lebih progresif dan menyatakan bahwa Pancasila yang akan melahirkan sebuah kebangkitan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pancasila seringkali menjadi sebuah hanya sekedar jargon. Lagi-lagi jargon. Hari ini hampir ratusan ribu orang berjalan di Monas hanya melakukan peringatan kelahiran Pancasila. Berapa miliar yang mereka keluarkan untuk membuat kaos dan mengundang raja, mengundang siapa. Tapi adakah esensi dari kelahiran Pancasila? Karena saya yakin ketika mereka berkuasa sebelum SBY juga melakukan sebuah tindakan-tindakan yang pro terhadap kapitalisme. Mereka memakai baju Soekarno tetapi mereka pro terhadap kapitalisme. Inilah pengkhianatan yang sebenarnya. Tapi 1 Juni bisa menjadi sebuah posisi pergerakan kita. Disinilah kita kaum muda dan kaum Pancasila sejati akan bergerak bersama untuk selamatkan bangsa. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.